Ketika kita mendengar nama Arab Saudi, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Tanah suci umat Islam, raja yang berkuasa absolut, atau kilauan minyak dan kekayaan tak terbatas? Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang membuat Arab Saudi sangat unik di dunia. Bagaimana agama dan nasionalisme saling mengikat dan bentuk wajah politik serta identitas bangsanya. Bagaimana negara ini menggabungkan kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik dalam satu nafas panjang. Inilah kisah tentang agama dan nasionalisme di Arab Saudi. Selanjutnya saya akan membahas sejarah awal negara yang dibangun atas nama agama. Jadi, Arab Saudi bukan sekedar negara modern yang lahir dari pembagian kolonial seperti banyak negara lain di Timur Tengah. Ia lahir dari aliansi ideologis antara dua kekuatan, yaitu keluarga Saud dan ulama Wahhab. Lalu, pada abad ke-18, Muhammad bin Saud, penguasa lokal di Diriyah, menjalin perjanjian dengan ulama reformasi bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Perjanjian ini bukan hanya soal dakwah, tapi juga soal kekuasaan. Bin Saud mendapat legitimasi keagamaan untuk memperluas kekuasaan politiknya. Sementara Wahhab mendapatkan perlindungan militer dan politik untuk penyebaran ajaran Islam yang menurutnya murni. Dari sinilah akar ideologis negara Saudi modern tumbuh. Ketika Ibnu Saud menyatukan Jazirah Arab pada 1932 dan mendirikan Kerajaan Arab Saudi. Semangat Wahhab tetap menjadi jantung ideologinya. Ini menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia modern yang fondasi nasionalisme yang bersifat teokratik. Lalu selanjutnya ada agama sebagai legitimasi politik. Sejak awal berdirinya Arab Saudi, membangun sistem politik yang menyatukan agama dan negara. Tidak ada konstitusi sekuler. Konstitusinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu, hukum-hukum negara mengikuti syariah berdasarkan mazhab Hanbali. Ulama terutama dari lembaga ulama senior atau ulama kibar memiliki peran formal dalam pemerintahan. Mereka bukan hanya penasihat agama, tetapi juga pembentuk hukum dan etika nasional. Lalu, raja menyandang gelar Khadim Al-Haramain Al-Syarifin, penjaga dua masjid suci, bukan hanya sebagai simbol religius, tapi juga sebagai alat legitimasi nasional. Kekuasaan politik dilegitimasi melalui keagamaan, dan inilah yang membedakan nasionalisme Saudi dari kebanyakan negara lain. Nasionalisme Saudi dibentuk bukan oleh revolusi, bukan oleh perjuangan kemerdekaan melawan penjajah, tetapi oleh semangat kesatuan Islam. Bahasa Arab, Islam, dan peran sebagai pelayan tempat suci adalah pilar utama identitas nasional mereka. Di Saudi, menjadi warga negara berarti menjadi bagian dari proyek Islam Wahabi versi negara, bukan sekedar menjadi bagian dari etnis atau wilayah tertentu. Bahkan simbol negara pun mencerminkan ini. Bendera nasional Arab Saudi memuat kalimat syahadat dan sebilah pedang, menegaskan identitas religius dan kekuatan negara. Pendidikan nasional pun menekankan Islam sebagai kerangka utama dalam pemahaman sejarah, moralitas, dan kenegaraan. Namun, di abad ke-21, Arab Saudi menghadapi tantangan besar. Bagaimana mempertahankan legitimasi agama sambil melakukan modernisasi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, yang bisa kita singkat MBS. Kerajaan mulai membuka ruang publik yang sebelumnya tertutup rapat. MBS meluncurkan Vision 2030, proyek ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi dan membangun identitas nasional yang lebih terbuka, terutama di bidang hiburan, pariwisata, dan peran perempuan. Konser musik diadakan di Riyadh, perempuan mulai mengemudi dan bioskop kembali dibuka.
Bahkan otoritas agama yang dulu sangat kuat kini lebih dibatasi. Namun, di satu sisi, ini adalah upaya membentuk bentukan baru dari nasionalisme, yaitu nasionalisme berbasis warga atau bisa kita sebut civic nationalism. Alih-alih sekadar identitas agama, namun reformasi ini terlepas dari kontroversi dan kelompok konservatif merasa kehilangan peran, sementara kelompok progresif menilai ini sebagai peluang pembaruan. Namun di abad ke-21, Arab Saudi menghadapi tantangan besar. Bagaimana mempertahankan legitimasi agama sambil melakukan modernisasi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman. Kerajaan mulai membuka ruang publik yang tertutup rapat. Muhammad bin Salman meluncurkan Vision 2030, proyek ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi dan membangun identitas nasional yang lebih terbuka, terutama di bidang hiburan, pariwisata, dan peran perempuan. Di satu sisi adalah upaya membentuk baru dari nasionalisme, yaitu nasionalisme berbasis warga. Alih-alih sekedar identitas agama, namun reformasi ini tak lepas dari kontroversi. Kelompok konservatif merasa kehilangan peran, sementara kelompok progresif menilai ini sebagai peluang pembaharuan. Menariknya, nasionalisme Arab Saudi juga berada di persimpangan antara kesetiaan terhadap negara dan kepemimpinan dunia Islam. Sebagai penjaga dua kota suci, Arab Saudi punya tanggung jawab simbolis untuk seluruh umat Islam, tapi pada saat yang sama ia juga negara yang punya kepentingan nasionalismenya sendiri. Ketegangan ini terlihat misalnya dalam hubungan Saudi dengan Iran. Dua negara yang sama-sama mengklaim mewakili Islam tapi membawa bentuk nasionalisme yang sangat berbeda. Arab Saudi adalah contoh nyata bahwa nasionalisme tak selalu berarti sekularisme di negara ini. Nasionalisme dibentuk oleh agama dan agama digunakan untuk menguatkan identitas nasional. Namun di era modern, ketika rakyat muda mulai menuntut pembaruan dan dunia bergerak ke arah keterbukaan, Arab Saudi sedang mencoba mendefinisikan dirinya. Apakah tetap menjadi negara agama konservatif atau menjadi negara Islam modern yang terbuka dan global? Terima kasih telah menonton video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.